Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggiana Nur Aprianti, NPM 211223 dari Prodi Manajemen. Video ini saya buat dengan tujuan untuk melengkapi tugas ujian akhir semester. Saya akan menjelaskan materi tentang perilaku organisasi. Yang pertama yang kita bahas adalah definisinya terlebih dahulu. Apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Studi tersebut mencakup pembahasan tentang aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia yang bekerja di dalamnya. Juga aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi di mana mereka berada. Tujuannya untuk memperlancar upaya pencapaian tujuan organisasi. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup perilaku organisasi. Yang pertama yaitu tingkatan individu, karakteristik bawaan individu dalam organisasi. Yang kedua, tingkatan kelompok, yaitu dinamika perilaku kelompok dan faktor-faktor determinannya. Yang ketiga, tingkatan organisasi, yaitu faktor-faktor organisasional yang mempengaruhi perilaku. Nah, selanjutnya ini adalah pentingnya kita mempelajari ilmu perilaku organisasi. Yang pertama, dengan mengetahui perilaku manusia, baik secara individu maupun kelompok, di dalam organisasi akan membantu pimpinan organisasi untuk menempatkan orang tersebut pada jabatan atau bagian pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan keahliannya. Yang kedua, dengan mengetahui perilaku manusia, pemimpin akan lebih mudah untuk menentukan motivasi apa yang paling tepat bagi bawahannya agar semangat kerjanya meningkat. Yang ketiga, dengan mengetahui perilaku manusia dalam organisasi dapat membantu pemimpin untuk menggerakkan dan mengarahkan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, yaitu dengan mengetahui perilaku manusia dalam organisasi dapat membantu pimpinan dalam mengintegrasikan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, dalam sebuah organisasi pasti mempunyai prinsip tujuan. Yang pertama yaitu dapat diterima dan dapat dipahami secara mudah dan jelas. Yang kedua, dapat dicapai dan dilaksanakan. Yang ketiga, dapat memberikan motivasi dan dorongan sederhana agar tidak salah tafsir. Yang keempat, yaitu dapat disosialisasikan dan dikomunikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, yang selanjutnya adalah kelemahan dari studi perilaku organisasi. Yang pertama, kemampuan dan keahlian manusia dalam organisasi itu selalu berbeda atau tidak sama. Yang kedua, manusia organisasi akan selalu berpikir tentang masa depan dengan membuat pilihan yang menguntungkan atau rasional tentang bagaimana sebaiknya bertindak dan berperilaku. Yang ketiga, manusia organisasi memiliki perbedaan-perbedaan dalam memahami lingkungannya berkaitan dengan latar belakang pada masa lalunya. Yang keempat, manusia organisasi akan memiliki respon atau reaksi yang berbeda terhadap peristiwa tertentu yang terjadi dalam organisasi karena banyaknya variabel atau faktor yang berpengaruh di dalam organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu manusia organisasi memiliki perbedaan-perbedaan dalam cara berpikir, berperasaan, bertindak, dan di samping persamaannya dalam hal naluri untuk hidup berkelompok dan bekerja sama. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan yang bisa saya ambil, yaitu perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik secara individu maupun kelompok. Nah, kinerja ini merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi. Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan yang menyampaikan pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan. Nah, kelompok kerja adalah kelompok yang terutama berinteraksi untuk membagikan informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota dalam bidang tanggung jawabnya. Tujuannya berbagi informasi, tanggung jawab, individual, keterampilan beragam. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.